Sebelum melanjutkan apa yang harus dilakukan, coba kita definisikan dulu, kita samakan dulu perspektifnya tentang hubungan bermasalah. Misalnya kayak sudah tidak ada kehangatan di dalamnya, misalnya pasangan kayaknya udah cuek, atau ada perselingkuhan, atau salah satu pihak sudah tersebut pengen putus atau bercerai, atau ada simpenan lain di luar sana, atau menghilang tidak ada kabar gitu orangnya gitu. So ya, jadi ada banyak varian dari hubungan yang tidak sehat atau hubungan yang kolaps. Kolaps itu kan jatuh ya, belum tentu berantakan dan hancur, baru jatuh aja boom gitu loh. Nah kalau kandas juga, gambaran kandas tuh kalau kapal kandas tuh sudah terdampar, udah susah lagi untuk gerak. Sebenarnya masih bisa diperbaiki ya, masih bisa diperbaiki, masih ada yang bisa Anda lakukan supaya kapalnya, bahtera hubungan Anda bisa berjalan lagi maju ke depan. Ada. Kalau Anda pengen tahu, yuk kita mulai pelajarannya. Yang pertama, untuk mendorong kembali kapalnya bisa berjalan, ya, supaya bisa kembali lagi ke hubungan yang enak. Bukan soal menyelesaikan konflik, karena banyak orang pikir gitu. Kalau ada masalah berarti masalahnya yang harus diselesaikan dulu, ya. Kalau ada pertengkaran berarti pertengkaran yang harus diselesaikan dulu. Saya bukan bilang abaikan pertengkarannya, bukan itu poinnya. Saya bukan bilang kita mengabaikan perbedaan, kita menutup masalah atau menimbun masalah, bukan itu poinnya. Poinnya adalah itu hal-hal negatif itu kita biarkan saja dulu ya. Kita istilahnya, kalau saya belajar dari teman saya, dia pakai kata parkir. Kita parkir aja dulu di samping ya, istilahnya masukin ke dalam gudang sementara gitu loh. Yang kita fokuskan untuk sekarang ini adalah mengembalikan sentimen positif. Itu istilah sentimen positif yang seringkali kita pakai di kelas cinta. Nah, kalau misalnya Anda nggak ngerti maksudnya sentimen positif itu seperti apa, ini saya mau jelaskan. Sentimen positif yang paling pertama adalah kita bicara soal masalah keakraban. Kalau misalnya kita selama ini ada perbedaan, ada pertengkaran, ada kata-kata yang kasar dan keras pernah terucap, ada kekecewaan dan segala macamnya, itu tidak akan hilang dalam waktu cepat. Namun hanya karena ada sesuatu yang menyakitkan, bukan berarti sebenarnya masih ada hal-hal yang baik di dalam hubungan itu. Betul nggak? Ya, Anda perhatikan deh, sekesel-keselnya Anda sama pasangan, sebenci-bencinya sama pasangan, atau sejahat-jahatnya pasangan, pasti masih ada bagian-bagian tertentu di mana dia itu sebenarnya menyenangkan, dia itu sebenarnya baik, dia itu sebenarnya bersahabat sama Anda. Jadi yang pertama perlu Anda lakukan adalah kembalikan dulu keakraban kalian sebagai sepasang kekasih. Kita bicara akrab ya, saya nggak bicara cinta, saya nggak bicara sayang, saya nggak bicara mesra, karena susah sekali bermesraan kalau misalnya kondisinya sudah sedemikian negatif. Yang saya bilang adalah kembalikan keakrabannya. Akrab tuh seperti apa sih gambarannya? Gambarannya tuh saling menyapa, sekedar menyapa aja. Kamu udah makan belum? Gitu. Mau makan nggak? Ya, jadi bukan perhatian sih, cuman menyapa aja. Kalau misalnya dia belum makan, ya diajak makan. Kalau misalnya Anda sudah makan, dia belum makan, ya Anda tanya mau makan apa, ada yang bisa dibeliin apa enggak. Seperti itu, keakraban itu dimunculkan lagi. Karena sejahat-jahatnya dia, ingat poinnya gitu, sejahat-jahatnya dia atau sealpa-alpanya dia, sebenarnya masih ada aspek-aspek positif dari dia yang dia lakukan tanpa sadar ataupun secara sadar. Jadi jadilah orang, Anda jadilah orang yang menghargai itu. Orang yang mengakui bahwa ada sisi baik dari dia. Jadi istilah kita buat hubungannya jadi kita nggak minta hangat ya, kita minta jadi adem aja dulu gitu. Jangan setiap kali kalau ngelihat dia kita melemparkan tuduhan, kemarahan, kebencian, kekecewaan. Setiap kali ketemu dia langsung bawaannya pengen, yuk kita bicarakan masalah kita. Nggak bisa. Pada saat kondisi badan kita lagi tegang gitu ya, kita lagi emosi, kita sulit sekali ketemu solusinya. Itu sebabnya langkah nomor 1, kita buat sejuk dulu, kita buat adem dulu dengan melakukan hal-hal yang akrab. Salah satu ide yang bisa Anda lakukan untuk mengakrabkan kembali adalah ingat apa yang dulu kalian lakukan pada saat awal-awal PDKT atau pacaran, atau mungkin awal menikah dulu. Coba ingat, kalau bicara kata akrab, apa sih yang dulu kalian lakuin di awal hubungan terkait kata akrab?
mungkin kalian ngedate, ya kan, mungkin kalian suka pas lagi jalan keluar kalian bergandengan seperti anak kecil, ya. Mainkan seperti itu lagi, atau kalian mungkin saling bercanda satu sama lain gitu, suka ngeledekin dengan nama-nama kecil atau nama-nama lucu. Munculkan permainan seperti itu lagi, walaupun saya tahu masalahnya masih ada, perilaku buruknya masih ada, tapi coba dimunculkan dulu. Kita parkir dulu sejenak, ya, sejenak aja. Nanti kita akan bereskan itu nanti. Yang nomor satu adalah itu. Nah, berikutnya setelah keakraban adalah kekaguman gitu loh. Kekaguman itu hampir mirip sama keakraban sih. Ini semua jadi satu. Pasangan kita pasti masih ada hal-hal yang membuat kita merasa dia berbeda dari laki-laki lain atau perempuan lain. Pasti masih ada. Walaupun itu sudah berkurang, walaupun itu sudah tidak seintens dulu, saya yakin masih ada. Kalau saya bicara di pengalaman saya pribadi, sewaktu saya berpacaran dengan yang lalu-lalu gitu kan, walaupun akhirnya kita putus, walaupun akhirnya kita bubar, di titik bubar itu pun saya akui pasangan yang bubar ini dia masih memiliki elemen-elemen di mana dia itu baik, di mana dia itu bisa dipercaya, di mana dia itu sebenarnya sangat peduli gitu. Yang alasan kita putusnya tuh mungkin karena perbedaan prinsip, mungkin karena ada satu perilaku yang sangat berbenturan, tapi tetap ada aspek-aspek dia yang unggul dibandingkan orang-orang lain. Jadi kalau kita sadar hubungan kita sekarang dalam kondisi yang tidak enak, luangkan waktu Anda untuk berusaha mencari tuh items apa saja yang unggul dari pasangan kita. Ya, jadi kita cari-cari sentimen positifnya. Sentimen positif saya nggak mau jelasin artinya apa, karena itu ada di video Kak Chester yang lain. Tapi kurang lebih Anda ngerti gambarannya. Kita dengan sengaja mencari hal-hal yang baik dari pasangan kita. Dan kita, satu, bisa kita ucapkan dengan kata-kata secara verbal. Kita bilang thank you, kita bilang apa, segala macam. Or, bisa juga kita balas kebaikannya. Ini makanya ada poin yang nomor 3. Dia sudah berbuat baik sama kita di satu bidang, kita balas juga. Ya, jadi kita istilahnya sudah menerima begitu banyak kenikmatan atau hal positif, ya kita balas. Walaupun kita berpikir, udah gue dulu udah pernah lakuin, sekarang gue nggak mau lakuin lagi. Nah, kalau Anda mau memperbaiki hubungan, nggak bisa gitu mikirnya. Ya, kalau Anda mau memperbaiki hubungan, mikirnya nggak bisa gitu, nggak bisa kayak dulu gue udah pernah lakuin positif, gue udah pernah ngebales dia, ngasih hal-hal yang positif sama dia, gue nggak mau lakuin lagi. Kalau Anda berpikir begitu, ya kita nggak bisa perbaiki karena sentimen positifnya belum muncul lagi. Jadi ingat ya guys ya, keakraban, kedekatan, seperti pertemanan itu dimunculkan lagi. Kalian seperti dua orang yang sering bersahabat banget. Itu penting. Terus nomor 2 adalah kekaguman. Ketiga adalah keseimbangan, soal masalah membalas apa yang kita telah terima. Lalu keempat adalah kenyambungan. Kenyambungan bicara soal masalah ngobrol sebenarnya, ya. Ngobrol, misalnya nyambung, ada area-area dalam hidup Anda atau minat Anda yang sebenarnya pasti nyambung sama dia. Misalnya saya bicara salah satu area yang membuat saya sama mantan saya dulu jadian adalah karena kita suka film zombie, ya. Saya suka The Walking Dead, dia suka The Walking Dead juga. Jadi itulah dulu yang membuat kita nempel banget, nyambung banget ngomongin soal zombie. Saya nggak suka film horor, tapi saya suka zombie, gitu loh. Nah, dia sebenarnya nggak suka zombie, dia sukanya horor. Tapi di area itu ada kesamaan di antara kita, ada sebuah jembatan, gitu loh. Nah, jadi pada saat hubungan kami dulu itu mulai berantakan, salah satu yang saya lakukan adalah berusaha ngajak dia nonton film zombie atau bahas film zombie yang baru atau ada serial zombie yang baru. Saya nggak bisa masuk ke dalam dunia horornya dia karena saya nggak suka ditakut-takutin. Dia sih nggak masalah nonton film zombie, cuma dia lebih sukanya ditakut-takutin. Tapi kita ada jembatan tengah tuh tempat kita nyambung, jadi saya ajak dia ngobrol soal zombie, ya kan?
Lalu yang kelima adalah kesamaan tujuan, ini bicara soal masa depan. Again, pada saat hubungan lagi nggak enak, hubungan sudah mau kandas atau sudah pecah, itu susah banget ngomongin masa depan. Karena mungkin salah satu pihak bahkan sudah berpikir ini nggak ada masa depannya, atau ini bakal bubar, atau mungkin salah satu pihak udah pernah bilang mau cerai, atau mau putus, atau sudah kepikiran mau sama yang orang lain. Nah, itu sebabnya di kondisi yang nggak enak itu, coba salah satu pihak ingatkan lagi tentang kesamaan tujuan yang pernah kita miliki dulu. Coba ingatkan, kita jangan paksa dia, kita jangan berusaha menuduh dia bilang, lo lupa ya dulu lo bilang kayak gini. Kalau kita bilang kayak gitu, orang akan defensif. Ya, itu sudah dijelaskan di dalam KC Star, ada di dalam Smart Conflict Resolution, ada juga di dalam Honey Let's Talk. Jadi ada banyak materi-materi di kelas cinta yang bicara soal kalau ngomong tuh jangan nyerang, ya. Dan dikasih tahu juga di dalam KC Star dan produk lainnya, kalau nggak boleh nyerang, jadi harusnya ngomongnya gimana, di sana kasih tahu juga. Jadi pada saat kita mengingatkan dia akan tujuan atau sesuatu yang pernah disepakati di masa lalu, dia ngomongnya pelan-pelan. Contohnya kayak gini, Beb, ingat gak dulu waktu kita lagi nongkrong di cafe ini ya, kita waktu itu planningin tentang pengen buka bisnis bareng gitu ya, atau pengen coba ikut kelas bareng. Jadi tujuan itu bukan berarti nikah, salah satunya nikah of course, tapi apapun yang dulu pernah kita rancang bersama, misalnya mau sekolah S2 bareng, atau pengen traveling backpacking bareng, atau pengen apapun yang bentuknya sama-sama mau ngelakuin itu, coba diangkat lagi perlahan-lahan secara damai, secara sejuk, jangan dipaksakan. Karena ada kemungkinan di titik itu akan membangkitkan sentimen positif si dia. Ya, saya nggak bilang pasti bisa, saya cuma bilang ada kemungkinan. Jadi ini adalah 5 hal yang bisa Anda lakukan untuk ngilip-ngilip lagi supaya ada rasanya lagi, baik dari diri Anda maupun diri dia. Video ini merupakan potongan dari materi berdurasi kurang lebih 1 jam yang ada di KC Star. Kalau video sependek ini aja bisa memberikan banyak manfaat buat kamu, bayangkan jika kamu nonton video lengkapnya. Apa sih KC Star? KC Star merupakan program edukasi online dari kelas cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan juga event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah. Langsung aja klik kelascinta.com/daftar. Sampai jumpa di KC Star.